Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagi Tuhan untuk anugerah dan kasih setiamu bagi kami. Pada hari ini kami boleh bersama-sama bertemu kembali lewat ibadah, lewat khotbah pada saat ini. Tuhan, mari buka mata rohani kami untuk kami boleh melihat segala keajaiban daripada firman Tuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi kami lewat pemberitaan firman pada saat ini. Kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah, pasal yang kedua, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah, pasal yang kedua, ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan bagi kita. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah kita pada minggu hari ini mengajak kita untuk boleh melihat bahwa ternyata kehidupan ini adalah sesuatu hal yang sia-sia. Segala sesuatu pencapaian yang dilakukan manusia adalah suatu kesia-siaan. Itu yang dikatakan oleh pengkhotbah. Karena kalau kita melihat bahwa hampir seluruh manusia itu sering melakukan segala sesuatu yang menurutnya adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Yang berharga itu lalu dibanggakan oleh manusia sehingga sering
Akhirnya apa? Menganggap orang lain selalu berada di bawahnya. Setiap apa yang dimiliki oleh manusia itu, baik itu pekerjaannya, materi, pengetahuan, itu selalu apa? Dianggap lebih penting dari apa yang dilakukan oleh sesamanya. Maka pengkhotbah mengatakan itu adalah kesia-siaan. Tetapi sebenarnya kalau kita memperhatikan, kita pengkhotbah akan mengungkapkan tentang apa yang manusia anggap berharga. Dan ternyata menurut dia, menurut pengkhotbah ini hanyalah sebagai sesuatu sia-sia. Sesuatu hal yang merupakan kesia-siaan. Apa yang menjadi kesia-siaan menurut pengkhotbah ini? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, menurut pengkhotbah sebenarnya sesuatu yang disebut kesia-siaan itu adalah sesuatu hal yang tidak ada gunanya, atau dapat juga berarti sesuatu hal yang gagal, atau sesuatu hal yang tidak berhasil. Maka topik daripada kitab pengkhotbah kalau kita perhatikan secara keseluruhan, karena di dalam kitab pengkhotbah ini paling tidak ada kata kesia-siaan itu disebutkannya sebanyak 15 kali. Di seluruh Alkitab kata sia-sia itu di dalam terjemahan Alkitab yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ada 86 kali dan 15 kali diantaranya dituliskan di dalam kitab pengkhotbah. Dengan demikian ungkapan kesia-siaan itu benar-benar mendominasi dan dapat ditemukan di hampir seluruh pasal di dalam kitab pengkhotbah ini. Dan segala sesuatu bagi pengkhotbah sepertinya adalah kesia-siaan. Tetapi kalau sebenarnya kita explore, kita gali lebih dalam lagi, sebenarnya kitab pengkhotbah ini bukan berisi khotbah agar pembaca meyakini bahwa hidup, bekerja, belajar adalah kesia-siaan. Bukan itu yang dimaksudkan oleh pengkhotbah. Karena maksud pengkhotbah adalah sesungguhnya dia hendak mengajak manusia untuk merenung, menimbang secara kritis segala aspek daripada kehidupan ini. Dimulai dari tingkah laku manusia, termasuk apa yang menjadi makna, apa yang menjadi tujuan hidup dari manusia itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan, pengkhotbah juga sebenarnya hendak memperlihatkan kepada para pembacanya kenyataan bahwa semua itu realita sesungguhnya yang terjadi di dalam kehidupan kita itu, supaya itu sungguh-sungguh diamati. Penulis pengkhotbah hendak mengatakan bahwa pengejaran hikmat ternyata adalah sesuatu hal yang mengecewakan. Pengkhotbah ini sedang bergumul dan kemudian dia menyadari bahwa semakin keras ia berusaha memahami apa arti dan makna hidup, sesungguhnya dia semakin menyadari bahwa hal tersebut adalah suatu kesia-siaan. Dan menurut pengkhotbah ternyata, kalau kita perhatikan nanti semua, ternyata nggak semua juga sia-sia. Ada satu yang tidak sia-sia, yaitu apa? Tuhan, Allah. Pengkhotbah akhirnya mengajak orang untuk menikmati hidup pemberian Allah. Pengkhotbah mengajak kita untuk apa? Untuk tunduk kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang tahu segala sesuatu dan hanya Dialah yang tidak sia-sia. Maka pengkhotbah mengajak para pembaca dan termasuk kita sekarang untuk menikmati hidup dengan bertanggung jawab. Pengkhotbah tidak menganjurkan hidup sebebas-bebasnya. Pengkhotbah mengajak pembaca untuk apa? Untuk kembali kepada Tuhan. Dia mengajak kita kembali kepada Tuhan. Karena takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya adalah sesuatu yang tidak sia-sia. Dengan demikian, ketika pengkhotbah mengatakan bahwa banyak belajar melelahkan badan, dia sedang tidak memaksudkan untuk dipakai sebagai pembenaran terhadap sikap malas. Sebaliknya, ungkapan tersebut dapat diartikan sebagai teguran bagi orang-orang yang merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling berhikmat, merasa dirinya paling bijak.
Karena sudah banyak belajar. Mereka kadang lebih percaya kepada akal budi, rasio, dan kepandaian daripada kepada siapa? Kepada Allah. Filsafat menjadi hal yang paling utama. Dan pengkhotbah mengatakan bahwa hal yang seperti itulah yang sesungguhnya sia-sia. Tetapi Allah itu percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan, bukanlah kesia-siaan. Maka pengkhotbah ingin menjelaskan kepada kita dan para pembacanya bahwa setiap pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus tetapi tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya bagi kemanusiaan, bagi manusia, maka itu adalah kesia-siaan. Kesia-siaan juga ketika manusia menjadikan hikmatnya, menjadikan pengetahuannya sebagai hal yang patut disombongkan, sebagai sesuatu hal yang menjadi segala-galanya, dan Tuhan sang memberi hikmat akhirnya dilupakan. Maka pengkhotbah mengatakan itulah kesia-siaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita sudah memahami apa yang dimaksud oleh pengkhotbah tentang kesia-siaan, bahwa mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetapi mengandalkan hikmat, mengandalkan harta, mengandalkan segala sesuatu di dalam dunia ini adalah kesia-siaan. Mari kita lihat lebih jauh di dalam nats firman Tuhan yang menjadi topik khotbah bagi kita hari ini. Di dalam perikop ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya lah hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Memang kalau kita perhatikan di dalam buku ini, di dalam kitab pengkhotbah ini, pengkhotbah menjelaskan bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini, yaitu sukacita, kesenangan, kebahagiaan, semua itu akan berlalu. Dan kita lihat memang kalau kita jujur kepada diri kita sendiri, apa yang kita cari di dalam dunia ini? Apa yang kita cari setiap hari di dalam kehidupan kita? Maka yang kita cari, kebanyakan kita adalah mencari yang namanya kesenangan, mencari yang namanya kesukaan, mencari yang namanya sukacita. Dan apakah di dalam hidup kita ini yang sesungguhnya yang membuat kita bersukacita? Maka setiap hal yang membuat kita bersukacita itu biasanya yang kita cari. Bagi orang Batak, sesuai dengan falsafah hidup orang Batak, maka yang dicari itu 3H. Hagabeun, Hamuraun, dan Hasangapun. Tetapi di dalam nats firman Tuhan yang kita baca ini, maka pemahaman itu jauh lebih lagi dibandingkan dengan 3H itu. Dan itu yang sering sekali dicari orang di dalam hidupnya. Kita lihat ayat 4 sampai dengan ayat 6. Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca itu tadi, pengkhotbah menjelaskan bahwa yang dicari oleh manusia, yang dianggap sebagai kesia-siaan itu, hikmat, kebodohan itu, di ayat 4 sampai dengan ayat 6 dikatakan apa? Bahwa yang dicari oleh manusia di dalam hidup setiap hari adalah pekerjaan dan kemudian harta. Yang dilakukan oleh orang adalah mencari yang namanya ataupun mencari harta. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur, mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Dan kita lihat bahwa yang dikumpulkannya atau yang dilakukannya adalah setiap hari adalah pekerjaan. Dan berdasarkan kepintaran dia mengerjakan itu semua. Dan manusia selalu memikirkan selama dia ada di dalam dunia ini, yang dipikirkannya adalah bagaimana dia supaya kita ini, pastilah orang yang sudah mulai mengerti dia arti daripada kehidupan, maka yang dicarinya adalah harta. Kemudian hartanya sudah ada, uangnya sudah ada, maka dia akan mulai mencari ataupun mendirikan yang namanya rumah. Itu yang dikatakan. Kemudian apa? Membeli mobil, kendaraan, dan lain sebagainya. Maka semua itu adalah kesenangan yang dianggap manusia.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita memperhatikan sebenarnya seberapa banyak pun harta daripada seseorang, ketika rumahnya belum didirikan, kadangkala orang menganggap bahwa ya sebenarnya dia belum kaya kalau dia belum punya rumah. Kalau dia belum punya mobil, maka dia belum kaya. Karena yang di dalam kehidupan kita memang yang dilihat oleh mata itulah yang sebenarnya disampaikan ataupun diakui oleh orang lain. Jadi kalau sudah dilihat oleh mata bahwa seseorang misalnya punya rumah yang sangat besar dan di dalam rumah itu ada banyak perabot-perabot, perkakas-perkakas yang mahal, penuh rumahnya, maka semua orang yang seperti itu akan disebut sebagai orang yang kaya. Karena memang itulah ukuran daripada manusia. Maka kemudian ketika sudah dilihat itu, maka dilihat lagi berapa banyak tanahnya, berapa banyak ladangnya, berapa banyak kemudian sebanyak apa kemudian harta bendanya, kemudian berapa luas tanah yang dimilikinya, apakah dia bisa disebut sebagai tuan tanah atau hal-hal yang lain di dalam bahasa Batak disebutkan dengan Raja Tano. Kalau hal-hal seperti itu sudah ada di dalam kehidupan, sesungguhnya kita lihat maka orang tersebut akan disebut sebagai orang yang kaya. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang disebutkan oleh pengkhotbah di sini ayat 4 sampai dengan ayat 7 itu adalah rupa-rupa yang dikerjakan, yang dikejar oleh manusia setiap hari di dalam kehidupannya. Kemudian kita perhatikan di ayat yang ke-7 itu, pengkhotbah mengatakan, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada yang lahir di rumahnya, mempunyai juga banyak sapi, kambing, domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Jadi kalau kita lihat ada kuasa, ada wibawa, hasangapon itu tadi, kebanggaan yang dimiliki. Dengan apa? Dengan memiliki semua itu karena dia punya banyak budak. Maka kita perhatikan ketika semakin dari mana kelihatan kekayaan seseorang. Kalau di zaman dulu itu berapa banyak budaknya, berapa banyak, kalau sekarang mungkin berapa banyak pekerja yang bekerja kepada dia, itu adalah kekayaan, itu adalah kebanggaan, itu adalah hasangapon, kekuasaan daripada seseorang itu. Semakin banyak orang yang mengikut dia, maka semakin besarlah kuasanya. Dan itu yang dicari orang di dalam dunia ini. Ada banyak orang mengejar untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan segala macam cara dilakukan demi untuk mendapatkan keinginannya menjadi pemimpin. Misalnya menjadi bupati, wali kota, gubernur. Sebentar lagi tahun ini adalah tahun pilkada. Kita melihat segala macam cara dilakukan. Bahkan kadangkala untuk menjadi pemimpin gereja pun, kadangkala hal-hal etis yang tidak etis dilakukan demi yang namanya kekuasaan itu. Semakin banyak pengikutnya, maka itu adalah ukuran daripada apa? Kesenangan, kemegahan yang dicari oleh manusia. Kemudian selanjutnya di ayat yang ke-8 kita lihat apa? Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak manusia, yaitu memiliki banyak gundik. Jadi harta dan kesenangan. Itulah kemudian yang dicari oleh orang. Jadi banyak orang mengumpulkan begitu banyak perak, emas, dan harta-harta yang lain, supaya dia bersuka cita, bergembira karena itu. Apalagi di masa saat ini, harga emas semakin tinggi, maka banyak orang yang dulu menyimpan emas yang banyak itu langsung kaya dan menjual itu dan hasilnya berlipat ganda. Maka yang kaya, kita lihat akan semakin kaya.
Dan banyak juga orang yang mencari kesenangan. Mencari apa? Mencari para penyanyi-penyanyi yang disebut dengan biduan dan biduanita di sini. Mereka mencari itu. Bahkan kalau kita lihat itu di zaman sekarang apa? Mencari kesenangan seperti itu lewat apa? Lewat dugem, dunia gemerlap itu. Mencari tempat-tempat hiburan, misalnya kafe, diskotik, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menghibur manusia itu. Dan segala sesuatu yang dikerjakannya itu, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, masih banyak orang yang mencari kesenangan di dalam hal-hal yang seperti itu. Dan orang-orang yang berkata bahwa dia melakukan semua itu untuk apa? Untuk menghilangkan stres. Dan hanya orang-orang yang punya banyak uang yang bisa pergi ke sana karena tentunya pembayarannya cukup mahal. Dan itu dicari oleh banyak orang. Harta, dan kemudian setelah orang memiliki harta, dia akan mencari kesenangan-kesenangan. Termasuk dengan apa? Mungkin dengan berbuat dosa, berzinah dengan orang-orang yang bukan pasangannya, yang pasangan suami istri. Hanya untuk apa? Mencari yang namanya kesenangan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang terakhir di dalam bagian ini, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Pengkhotbah mengatakan, dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Kita perhatikan bahwa yang dicari oleh pengkhotbah, yang disebutkan oleh pengkhotbah itu, akhirnya dari semua itu adalah kekayaan yang sangat besar. Hamoraon. Makanya orang-orang seperti ini selalu ingin lebih kaya daripada orang lain. Orang seperti ini akhirnya cemburu dengan orang yang memiliki sesuatu. Maka kadangkala di dalam hidup kita memperhatikan ada banyak orang yang terganggu kalau tetangganya punya mobil, sementara dia belum. Terganggu kalau tetangganya bagusin rumahnya. Terganggu kalau tetangganya memiliki sesuatu. Padahal dia tidak dirugikan karena itu, tapi cemburu. Dia tidak mau orang lain lebih kaya dari dia. Dia mencari yang namanya kesenangan itu. Karena di dalam kehidupan kita memang kesombongan itu selalu ada. Dan kita selalu mencari, ingin selalu lebih hebat daripada orang lain. Maka Salomo mengatakan, atau pengkhotbah ini mengatakan, ternyata semua itu nanti di ayat yang ke-11 itu akhirnya, di ayat yang di ayat 11 itu, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang dilakukan tanganku dan segala usaha yang kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah. Ternyata apa? Segala sesuatu adalah kesia-siaan. Dan disebutkan apa? Usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lihatlah. Setelah semua kesenangan-kesenangan yang dianggap oleh manusia itu adalah kesenangan. Dan Salomo sudah melewati itu semua. Karena kita harus paham. Salomo di masa mudanya dia menulis Kidung Agung. Di usia setengah baya dia menulis kitab Amsal. Dan kemudian di masa tuanya dia menulis kitab Pengkhotbah. Dan di sepanjang kitab Pengkhotbah kita melihat Salomo mengatakan kesia-siaan. Kesia-siaan. Kenapa? Orang yang kaya raya. Seperti Salomo berkata, ternyata semua hikmat yang dicari oleh dunia ini, bagi dia itu kesia-siaan. Karena apa? Dia sudah melewati semua itu. Kalau kita hitung kekayaannya, dia sudah kaya raya sejak masa mudanya. Karena warisan dari orang tuanya Daud. Harta kekayaan sudah bergelimpangan di dalam kehidupannya, berlimpah-limpah. Bahkan ada orang yang mencatat Salomo itu paling tidak setiap tahun itu hartanya bertambah. Karena apa? Karena setiap kerajaan-kerajaan atau daerah-daerah di sekitarnya itu selalu mengantarkan upeti emas. Paling tidak kalau kita lihat nanti di dalam kitab Tawarik itu ada
Paling tidak ya ada 25 ton emas per tahun yang dikumpulkan. Dan ada banyak lagi kayu-kayu mahal, ada perak, ada tembaga, dan banyak lagi yang dikumpulkan kepada dia sebagai hartanya oleh orang-orang di sekitarnya. Dan itu membuat hartanya semakin banyak. Dan kalau dihitung, mungkin ada yang coba-coba menghitung, itu kurang lebih sekitar 2 triliun dolar. Dan Alkitab memang mencatat, di dalam begini dikatakan tidak ada orang yang pernah lebih kaya sebelum Salomo. Dan kemudian Alkitab juga mencatat bahwa tidak akan pernah ada orang yang di dunia ini yang lebih kaya dari Salomo. Siapa orang terkaya di dunia ini sekarang? Saya mau katakan, Alkitab mengatakan tidak ada yang pernah lebih kaya daripada Salomo. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, baik kekayaan, hikmat, pengetahuan, itu semua juga bagi seorang pengkhotbah adalah kesia-siaan. Hikmat dan pengetahuan tidak akan memberikan kekayaan, tidak akan memberikan kepuasan di dalam hati kita. Pekerjaan pun yang dikerjakan oleh manusia, ternyata itu pun tidak akan pernah bisa memuaskan hati manusia. Ada banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk menemukan kepuasan dan makna hidupnya. Namun, setelah pengkhotbah mengamati dan mencobanya sendiri, mengalaminya sendiri, ternyata pengkhotbah sampai kepada satu kesimpulan bahwa tak ada satu pun cara yang berhasil. Itulah sebabnya akhirnya dia memberikan kesimpulan bahwa segala sesuatu kesia-siaan belaka. Tetapi benarkah segala sesuatu secara mutlak adalah kesia-siaan belaka? Benarkah sama sekali tidak ada harapan bagi kita untuk menemukan makna hidup dan memperoleh kepuasan sejati? Puji syukur kepada Allah, itu bukanlah kesimpulan akhirnya. Ada sebuah kunci yang dapat mengubah segala kesia-siaan itu menjadi sesuatu yang bermakna. Inilah kesimpulan akhir yang diberikan oleh pengkhotbah. Kalau kita membaca itu dalam pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 13 sampai 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah apa? Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena inilah kewajiban dari setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Maka seluruh hidup kita akan bermakna jika apa? Kalau kita menjalaninya dalam takut akan Allah. Segala sesuatu pun akan bermakna bila dikerjakan dan dipergunakan dalam ketundukan kepada Allah. Mengapa? Karena itulah ketetapan Allah bagi setiap orang. Karena itu, yang paling penting di dalam hidup kita supaya kita memiliki makna hidup. Supaya tidak menjadi sia-sia. Milikilah Kristus di dalam hidupmu. Karena apa? Karena Kristus menjamin kehidupan kita. Jikalau Kristus sudah menjadi milik kita, jikalau kita datang kepada Kristus sebagai juru selamat itu, di dalam Dia ada jaminan bahwa hidup kita tidak akan sia-sia, tidak akan berakhir demikian saja. Maka datanglah kepada Kristus itu. Karena Dia yang menjamin hidup kita. Supaya, seperti yang dikatakan Salomo, segala sesuatu kesenangan yang dicari manusia adalah kesia-siaan. Tetapi di dalam Kristus, segala sesuatu itu menjadi tidak sia-sia. Dan kita akan mengerti apa yang menjadi makna dan tujuan hidup kita. Dan akhirnya, hanya di dalam Kristus sajalah ada kepuasan damai sejahtera yang sejati itu. Hanya di dalam Dia sajalah ada kehidupan yang bermakna. Dialah satu-satunya jawaban dari segala kesia-siaan hidup kita. Karena itu, marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya dan menjadikan Dia pusat daripada seluruh kehidupan kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan selama-lamanya di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh belajar tentang arti daripada hidup dari seorang pengkhotbah. Dia sudah mengalami semuanya di dalam hidupnya. Dan hari ini kami disadarkan. Kadangkala pencarian kami untuk kepuasan di tengah-tengah hidup kami adalah pencarian yang sia-sia. Ketika kami tidak berakhir di dalam Kristus, maka semua itu akan sia-sia. Maka hari ini kami mau datang kepada Kristus, supaya kami mengerti apa yang menjadi makna hidup kami. Supaya kami memiliki arti hidup, memiliki tujuan hidup yang benar. Supaya hidup kami tidak sia-sia. Termulialah Engkau Bapa, oleh kasih-Mu yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami lewat Kristus itu. Sehingga kehidupan kami tidak menjadi sia-sia. Dimuliakanlah Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami sungguh berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.